Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah sore yang mendung di Jakarta, saat langit tampak menggantung berat, ruangan utama markas besar Densus 89 terasa lebih sunyi dari biasanya. Di balik dinding tebal dan pintu baja yang selalu tertutup rapat, deru komputer dan percakapan, radio menjadi latar suara rutin yang seolah tak pernah berhenti. Namun sore itu, ketenangan berubah saat sebuah pesan darurat masuk melalui jalur komunikasi terenkripsi tingkat tertinggi. Pesan itu singkat, padat, tapi mengandung ancaman besar. 5 orang guru yang bertugas di distrik Nduga, Papua, telah diculik oleh kelompok kriminal bersenjata. Informasi awal menyebutkan para guru tersebut akan dieksekusi dalam waktu 3 hari, dituduh sebagai mata-mata pemerintah pusat. Tak ada permintaan tebusan, tak ada negosiasi, hanya ultimatum yang penuh teror. Komandan Operasi Densus 89 langsung memanggil tim inti ke ruang briefing. Di dinding digital terpampang foto-foto para guru, wajah-wajah lelah namun tulus, para pengajar, yang memilih bertahan mengabdi di daerah rawan jauh dari kenyamanan kota. Latar belakang masing-masing guru terpampang. 1 mengajar bahasa Indonesia, 2 guru matematika, 1 guru agama, dan 1 lagi mengajar IPA. 5 orang biasa tanpa pengalaman militer kini menjadi target eksekusi oleh kelompok bersenjata yang haus akan teror dan kekuasaan. Selain itu, layar juga menampilkan citra satelit dari kawasan markas KKB, tersembunyi di antara lembah-lembah curam dan hutan lebat Papua yang tak terjamah. Posisi mereka tak mudah dijangkau, terlindungi oleh barisan bukit dan hutan hujan tropis, diapit jurang-jurang yang nyaris tak bisa dilewati tanpa pengetahuan lokal. Setiap jalur masuk penuh jebakan. Di sekitar markas itu terpantau puluhan pria bersenjata, beberapa membawa senapan serbu, yang lain mengawasi dari menara darurat yang mereka bangun dari batang pohon. Data intelijen menunjukkan bahwa para guru disekap di sebuah pondok kayu, dijaga ketat, dan status mereka sangat kritis. Sebuah informasi tambahan dari mata-mata lokal menyebutkan bahwa kelompok KKB sudah menyiapkan tempat eksekusi di lapangan terbuka, dengan kamera ponsel siap merekam momen pembantaian untuk disebarkan ke dunia sebagai propaganda. Di tengah ketegangan, ruangan, komandan membagikan informasi intel terakhir. Cuaca di Papua selama 3 hari ke depan akan buruk, hujan lebat dan kabut tebal diperkirakan menyelimuti hutan, memperkecil peluang penyusupan. Tetapi misi ini tidak bisa menunggu. Setiap menit yang terbuang berarti semakin dekat waktu eksekusi tim yang terpilih untuk misi ini bukan tim biasa. Mereka adalah unit elit yang terlatih menghadapi pertempuran jarak dekat, penyusupan di medan ekstrim, dan penyelamatan sandera di bawah tekanan waktu. 7 orang personel inti dipilih, masing-masing ahli dalam bidang mereka, sniper, demolisi, navigasi hutan, komunikasi, medis, dan 2 anggota serbu utama. Mereka tahu ini bukan sekadar operasi penyelamatan biasa. Mereka akan masuk ke jantung sarang musuh, melawan waktu, medan, dan resiko kematian untuk menyelamatkan 5 jiwa yang tak bersalah. Dalam waktu kurang dari 2 jam, persiapan dimulai. Di ruang senjata, 1 persatu personel mengecek perlengkapan. Senapan serbu ringan, pistol sidearm, alat komunikasi mini, kacamata night vision, pisau tempur, serta ransel logistik yang berisi bahan peledak ringan, granat asap, dan peralatan. Survival. Sementara itu, di pusat komando, analisis peta digital berlangsung tanpa henti. Mereka memetakan jalur masuk yang paling aman, jalur keluar darurat, serta titik-titik pengalihan jika operasi berjalan tidak sesuai rencana. Setiap kemungkinan terburuk dihitung. Setiap pergerakan KKB terus dipantau melalui drone taktis yang melayang tinggi di langit Papua, jauh dari jangkauan mata musuh. Di hanggar belakang markas, pesawat Hercules C-130 sudah disiapkan tanpa tanda. Pengenal, siap membawa tim menuju titik terdekat di Papua. Dari sana, mereka akan melanjutkan perjalanan dengan helikopter, lalu berjalan kaki menembus hutan hingga mendekati lokasi target. Malam itu, sebelum keberangkatan, di sela suara mesin yang meraung dan langkah kaki yang tergesa, tidak ada satu pun anggota tim yang bicara. Mereka semua memahami beratnya tugas yang menanti.
Mereka bukan hanya akan menembus markas musuh, tetapi juga melawan waktu, alam liar, dan kemungkinan tak kembali. Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang, nyaris tenggelam oleh hiruk-pikuk mesin dan percakapan radio. Malam Jakarta melanjutkan denyutnya, sementara 7 bayangan bergerak menuju pesawat, membawa beban misi yang lebih berat dari hidup mereka sendiri. Tanpa tepuk tangan, tanpa sambutan, tanpa publikasi. Mereka bergerak dalam diam. Mereka bukan pahlawan yang dikenal orang banyak, tetapi malam itu, mereka membawa harapan bagi 5 guru yang tengah menunggu ajal di sudut gelap Papua. Di tengah gulita malam, pesawat Hercules C-130 melaju di ketinggian, membelah angkasa menuju Papua tanpa suara yang mencolok. Tanpa tanda pengenal, tanpa komunikasi terbuka. Hanya pilot dan co-pilot yang bertanggung jawab di kokpit. Sementara, di belakang 7 personel Densus 89 duduk dalam diam, mengecek senjata dan peralatan mereka untuk terakhir kali. Tidak ada cahaya terang di dalam kabin, hanya lampu merah redup yang memantulkan bayangan suram di wajah-wajah mereka. Setiap anggota fokus pada tugas masing-masing. Seorang sniper memeriksa kembali optik night vision pada senapannya. Seorang spesialis demolisi memastikan detonator dan bahan peledak dalam kondisi aman, sementara sang navigator menatap peta digital yang berkedip di tangannya, menelusuri jalur hutan yang harus mereka lalui setelah pendaratan. Setelah 5 jam penerbangan yang senyap, pesawat mulai merendah. Di bawah sana, hutan hujan Papua membentang luas, hitam dan tak berujung, hanya diterangi cahaya bulan yang tersamar di balik kabut. Angin berdesir kencang saat pintu belakang pesawat terbuka perlahan. Tanpa aba-aba panjang, satu persatu anggota, tim melompat ke dalam gelap, tubuh mereka melayang dalam hening, hanya diiringi suara angin yang menderu. Mereka menggunakan teknik halo, high altitude, low opening, terjun dari ketinggian 30.000 kaki, dan baru membuka parasut di ketinggian rendah. Untuk menghindari deteksi radar musuh. Setelah beberapa detik jatuh bebas yang terasa seperti keabadian, mereka menarik tali parasut. Tarikan kuat terasa di bahu saat kanopi terbuka, memperlambat kecepatan mereka. Di bawah, sebuah kawasan hutan lebat menyambut mereka. Rimbunan pepohonan, seperti tangan-tangan hitam yang siap merenggut siapa saja yang salah mendarat. Meskipun begitu, mereka telah dilatih untuk menghadapi hal ini. Satu persatu mereka mendarat dengan mulus di titik yang telah ditentukan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, seluruh anggota tim sudah berkumpul kembali, merapikan parasut yang segera mereka kubur di tanah untuk menghilangkan jejak. Tanpa menunda waktu, mereka mulai bergerak ke titik pertemuan dengan seorang informan lokal yang telah disiapkan oleh intelijen. Hanya berbekal koordinat GPS dan informasi minim, mereka harus berjalan sejauh 15 km melewati medan yang tak bersahabat, tanah becek, sungai berbatu, dan akar pohon yang bisa mencelakai siapa pun yang lengah. Selama beberapa jam perjalanan, mereka bergerak tanpa suara. Sepatu tempur mereka menginjak tanah lembab tanpa meninggalkan banyak bekas. Setiap ranting yang patah atau suara mencurigakan langsung membuat mereka waspada. Di kejauhan, suara binatang malam sesekali terdengar, jeritan burung hantu, suara gemerisik di semak-semak yang mungkin berasal dari ular atau hewan liar lainnya. Papua bukan hanya berbahaya karena manusia, tetapi juga karena alamnya yang liar dan tak kenal ampun. Saat dini hari menjelang, hujan mulai turun perlahan. Tetesan air menembus dedaunan lebat, membasahi tanah dan pakaian mereka. Kabut mulai naik dari permukaan tanah, menciptakan suasana yang lebih sulit untuk bernavigasi. Mereka akhirnya tiba di titik pertemuan di dekat sebuah sungai kecil, tempat informan mereka seharusnya menunggu. Tetapi tempat itu kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Mereka saling bertukar pandang dalam diam, tubuh mereka tetap dalam posisi siaga. Ini bisa menjadi pertanda buruk. Apakah informan telah ditangkap? Atau lebih buruk, apakah ini jebakan? Seorang anggota tim menyalakan alat komunikasi khusus dengan frekuensi yang telah disepakati. Beberapa detik berlalu, hanya suara hening dari radio. Lalu, tiba-tiba, sebuah suara muncul, samar, penuh gangguan, tetapi cukup jelas untuk dipahami. Posisi telah berubah. Aku terpaksa berpindah karena patroli KKB semakin dekat. Bergerak ke koordinat 0345 Roes, 138 de Gunino tu Duyuan Point Niroi. Aku akan menunggu di sana. Tapi cepatlah, mereka sudah mencium sesuatu. Pesan itu membuat jantung mereka berdegup lebih cepat.
Jika KKB sudah mulai mencurigai adanya pergerakan, maka mereka tak punya banyak waktu. Tanpa berbicara, mereka langsung bergerak lagi, kini dengan kecepatan yang lebih tinggi. Jalanan semakin sulit, dengan beberapa tanjakan curam yang memaksa, mereka menggunakan tali untuk memanjat. Lumpur yang semakin dalam membuat langkah terasa lebih berat, tetapi mereka tetap bergerak tanpa henti. Saat fajar mulai menyingsing, mereka akhirnya mencapai titik yang diberikan oleh informan. Di sana, seorang pria lokal berusia 40-an sudah menunggu di balik semak-semak. Wajahnya penuh kecemasan, matanya memandang ke segala arah, memastikan tidak ada yang membuntuti mereka. Dia membawa mereka ke sebuah gubuk tersembunyi di antara pepohonan besar. Dari sana, dia mulai menjelaskan situasi dengan terburu-buru. KKB telah meningkatkan penjagaan di sekitar markas mereka. Mereka menyadari ada drone yang terbang di sekitar area mereka beberapa hari lalu, dan mereka mulai curiga akan adanya operasi penyelamatan. Informasi ini membuat situasi semakin sulit. Itu berarti mereka harus bergerak lebih cepat sebelum KKB semakin memperketat keamanan atau, lebih buruk lagi, memajukan jadwal eksekusi. Di dalam gubuk itu, tim menyalakan perangkat tablet militer yang menampilkan peta 3 dimensi markas musuh. Mereka mulai menyusun strategi akhir. Jalur utama terlalu berisiko karena dijaga ketat. Jalur samping memiliki kemungkinan jebakan. Jalur belakang melalui sungai adalah pilihan terbaik, tetapi arus deras bisa menjadi kendala. Tak ada pilihan lain. Mereka harus mengambil jalur sungai, bergerak di bawah bayangan malam, dan mendekati markas tanpa terdeteksi. Misi telah memasuki fase paling berbahaya. Langit mulai gelap ketika tim Densus 89 bergerak mendekati markas kelompok kriminal bersenjata, KKB. Udara malam di pedalaman Papua begitu pekat dengan kelembaban hutan hujan tropis. Di sekeliling mereka, suara jangkrik, burung malam, dan dedaunan yang bergesekan menciptakan simfoni alam yang seolah menyembunyikan langkah-langkah mereka. Mereka telah menentukan rute terbaik berdasarkan informasi dari informan lokal. Jalur utama terlalu dijaga ketat, dengan pos-pos pengawasan KKB yang dipersenjatai senapan serbu dan senjata rakitan. Jalur samping penuh dengan kemungkinan jebakan. Satu-satunya pilihan adalah jalur sungai yang mengalir di belakang markas, jalan yang lebih sulit, tapi memberikan peluang terbesar untuk menyusup tanpa diketahui. Sungai itu, meskipun tampak tenang, menyimpan arus bawah yang kuat. Airnya berwarna hitam pekat dalam gelap malam, mencerminkan cahaya bulan yang samar-samar menembus kanopi hutan. Tanpa suara, tim mulai masuk ke dalam air, menyelam dengan hanya kepala yang sedikit muncul di permukaan. Mereka bergerak perlahan, mengikuti arus tanpa menimbulkan gelombang yang mencurigakan. Peralatan mereka terbungkus dalam kantong kedap air, sementara senjata ditahan erat di dada. Sungai ini panjang, dan mereka harus berenang sejauh 1 kilometer sebelum mencapai titik masuk yang aman. Setiap saat terasa seperti selamanya. Otot-otot mereka menegang, tubuh mereka melawan dinginnya air yang menusuk, sementara mata mereka tetap waspada. Di kejauhan, suara tawa dan percakapan para anggota KKB terdengar dari markas. Mereka sedang bersantai di sekitar api unggun, tidak menyadari bahwa ancaman sedang mendekat. Setelah hampir 30 menit menyusuri sungai, tim akhirnya mencapai titik pendaratan yang telah direncanakan, sebuah tebing sungai yang ditumbuhi. Akar-akar besar. Satu persatu, mereka keluar dari air, bergerak cepat ke balik semak-semak untuk mengeringkan senjata dan mengenakan kembali perlengkapan tempur mereka. Mereka kini hanya berjarak kurang dari 500 meter dari bangunan utama tempat 5 orang guru ditahan. Informan mengatakan bahwa para tawanan dikurung di sebuah ruangan kecil di lantai bawah markas KKB, yang dulunya adalah sebuah pos perhutanan yang telah diambil alih oleh kelompok separatis tersebut. Dengan pergerakan seperti bayangan, mereka menyusup lebih dalam ke dalam area musuh. Tim dibagi menjadi 2 regu. Satu regu akan masuk melalui celah di pagar kawat belakang untuk menyusup ke dalam bangunan utama, sementara regu lainnya akan memberikan pengawasan dari luar, siap mengeksekusi tembakan presisi jika terjadi kontak senjata. Seorang anggota tim dengan keterampilan khusus dalam pemotongan kawat bekerja dalam hening, membuka jalur masuk tanpa menimbulkan suara. Begitu terbuka, mereka melesat masuk seperti angin malam, merapat ke dinding bangunan dan bergerak dari bayangan ke bayangan. Mereka mendekati sebuah jendela kecil di sisi bangunan.
Seorang anggota tim menggunakan alat fiber optik untuk mengintip ke dalam. Gambaran yang muncul di layar kecil membuat napas mereka tertahan. Di dalam ruangan kecil itu, 5 orang guru duduk di lantai, tangan mereka diikat di belakang. Wajah mereka tampak lelah, penuh debu, dan beberapa memiliki luka memar. Seorang pria bersenjata AK-47 berjaga di sudut ruangan, tampak setengah mengantuk di kursinya. Di luar ruangan itu, di lorong yang mengarah ke aula utama, terlihat 3 anggota KKB lainnya sedang berbicara dengan santai, masing-masing membawa senjata laras panjang. Mereka tertawa dan merokok, sama sekali tidak menyadari bahwa maut sedang mengintai mereka dari luar. Misi ini harus dieksekusi dengan sempurna. Satu kesalahan saja bisa membahayakan nyawa para sandera. Tim segera menyusun strategi. Seorang anggota dengan keahlian khusus dalam senjata berperedam mengambil posisi untuk menetralkan penjaga di dalam ruangan tawanan. Begitu dia memberikan isyarat siap, salah satu anggota lain membuka pintu dengan cepat. "Deor!" Tembakan berperedam terdengar singkat, dan tubuh penjaga itu jatuh tanpa suara ke lantai. Tawanan tersentak kaget, tetapi mereka segera menenangkan diri ketika melihat pasukan Densus 89 masuk. Dengan gerakan cepat, salah satu anggota tim mengeluarkan pisau dan memotong tali yang mengikat tangan para guru. Namun, saat mereka hampir selesai, sesuatu terjadi di luar. Seorang anggota KKB yang baru saja keluar dari aula utama melihat tubuh rekannya yang tergeletak di lantai. Matanya membelalak, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia berteriak keras. "Musuh!" Teriakan itu membuyarkan kesunyian malam. Dalam hitungan detik, seluruh markas KKB berubah menjadi kekacauan. Lampu-lampu dinyalakan, suara tembakan meledak di udara, dan puluhan anggota KKB keluar dari berbagai sudut dengan senjata terangkat. Tak ada waktu lagi untuk diam-diam. Misi telah berubah menjadi baku tembak terbuka. Seorang sniper dari regu luar segera menekan pelatuknya. "Dor! Dor!" 2 anggota KKB yang berlari keluar dari pintu utama langsung roboh. Tim Densus 89 segera mengapit para sandera, melindungi mereka dari serangan yang datang dari segala arah. Peluru beterbangan memantul di dinding kayu dan menghancurkan kaca jendela. Mereka harus keluar dari tempat ini sebelum bala bantuan KKB yang lain tiba. Tim pemukul mulai menembakkan granat asap untuk menciptakan kekacauan dan menutupi pergerakan mereka. Dalam kabut pekat, mereka bergerak cepat menuju titik ekstraksi yang telah ditentukan, sebuah kawasan terbuka di tepi hutan di mana helikopter sudah bersiap menjemput mereka. Namun, medan pertempuran berubah menjadi semakin berbahaya. Kelompok KKB mulai menyebar, mencoba mengepung tim penyelamat dan para sandera. Ledakan granat rakitan mengguncang tanah, menghancurkan beberapa pohon di sekitar. Asap dan debu memenuhi udara, sementara suara tembakan tak henti-henti menggema. Tim harus bergerak cepat atau mereka akan terkunci di dalam perangkap maut ini. Mereka kini berpacu dengan waktu, dengan nyawa 5 orang sandera sebagai taruhannya. Kekacauan menyelimuti markas kelompok kriminal bersenjata, KKB. Ledakan granat asap masih membubung tinggi, mengaburkan pandangan musuh dan memberi kesempatan bagi tim Densus 89 untuk bergerak keluar dari gedung bersama para sandera. Namun, suara tembakan semakin mendekat. Para anggota KKB kini telah menyebar ke seluruh area, mengepung mereka dari berbagai arah. Para sandera yang baru saja dibebaskan tampak ketakutan, tetapi mereka mengikuti instruksi pasukan tanpa ragu. Langkah mereka cepat, berlari di belakang pasukan Densus 89 yang membentuk formasi pelindung. Salah satu anggota tim menekan tombol radio di rompinya, menghubungi tim cadangan yang bersiaga di helikopter. Tim Alpha ke Elang 1. Kami telah mengamankan sandera. Butuh evakuasi darurat. Kami terlibat kontak senjata berat. Lokasi ekstraksi tetap. Jawaban datang seketika. Elang 1 bergerak menuju lokasi. Waktu tiba 5 menit. Bertahan! 5 menit mungkin terdengar singkat dalam situasi normal, tetapi di tengah hujan peluru ini, setiap detik terasa seperti selamanya. Tim terus bergerak menuju hutan, menjauh dari gedung utama yang kini menjadi pusat baku tembak. Namun, kelompok KKB tidak tinggal diam.
Mereka memiliki keunggulan mengenal medan lebih baik dan menggunakan taktik gerilya. Dari balik pohon, dari semak-semak, mereka mulai menembak dengan gencar. Dor! 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 Salah satu peluru hampir mengenai seorang guru, tetapi seorang anggota Densus 89 segera menariknya ke belakang pohon untuk berlindung. Cepat! Jangan berhenti! Tim mulai membalas tembakan. Seorang sniper dari tim yang mengamankan pergerakan langsung menembak satu persatu musuh yang muncul dari balik kegelapan hutan. Dor! Dor! 2 anggota KKB roboh, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Sementara itu, suara baling-baling helikopter mulai terdengar di kejauhan. Sebuah harapan muncul, tetapi juga menjadi tanda bahaya. KKB akan semakin gencar menyerang sebelum pasukan bisa dievakuasi. Saat mereka hampir mencapai titik ekstraksi, suara ledakan tiba-tiba mengguncang tanah. Boom! Sebuah ranjau rakitan meledak di jalur utama. Jalan yang seharusnya menjadi rute keluar kini tertutup oleh tanah yang berhamburan dan pohon yang tumbang. Helikopter yang mendekat tak bisa mendarat di tempat itu. Ganti rute, bergerak ke sisi barat, seru pemimpin tim. Mereka kini harus mengubah strategi, berlari melintasi jurang kecil untuk mencapai tanah lapang di seberang. Namun, medan itu lebih terbuka. Berarti mereka akan menjadi sasaran empuk bagi musuh. Tak ada pilihan lain. Mereka berlari secepat mungkin, menembak ke belakang untuk menahan musuh yang terus mengejar. Peluru beterbangan di sekitar mereka, menghantam batang pohon dan tanah. Seorang anggota KKB berlari mendekat dengan senapan otomatisnya, tetapi sebelum dia bisa menarik pelatuk, salah satu anggota Densus melemparkan pisau tempur ke lehernya. Sret! Dia jatuh tanpa suara. Helikopter kini sudah di atas mereka. Pintu terbuka, dan seorang penembak dari tim cadangan mulai memberikan tembakan perlindungan dari udara. Doer! 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 Musuh mulai mundur, menyadari bahwa mereka kini kalah dalam taktik dan daya tembak. Satu persatu para sandera naik ke helikopter. Anggota tim mulai masuk, tetapi tepat saat yang terakhir hampir melompat, seorang anggota KKB muncul dari balik semak dan menembakkan RPG ke arah helikopter. RPG! RPG! Helikopter segera bermanuver ke samping, menghindari tembakan maut itu. Namun, ledakan dari proyektil itu membuat pesawat sedikit kehilangan keseimbangan. Pilot berjuang mengendalikan, sementara tim di dalamnya menahan napas. Beruntung, helikopter berhasil stabil kembali. Pasukan Densus yang masih di darat segera menembak anggota KKB yang tadi menyerang. Satu peluru tepat mengenai dadanya. Dia terhuyung dan jatuh ke dalam semak-semak. Mereka akhirnya semua naik ke dalam helikopter. Saat pesawat mulai naik, para anggota KKB yang tersisa mencoba menembak ke atas, tetapi sia-sia. Helikopter melesat, pergi, membawa para sandera dan tim Densus 89 ke tempat aman. Dari udara, mereka melihat markas KKB yang kini hancur sebagian akibat baku tembak. Malam masih gelap, tetapi di hati mereka ada secercah kemenangan. Para guru berhasil selamat. Misi telah sukses, meskipun nyawa hampir menjadi taruhannya. Tim Densus 89 menghela napas lega. Mereka tahu tugas mereka belum selesai. Masih banyak ancaman yang mengintai. Tapi malam ini, mereka telah menyelamatkan 5 nyawa yang hampir hilang. Di tangan para pemberontak, mereka terbang menuju cahaya pagi yang mulai muncul di Cakrawala, membawa pulang para guru yang akhirnya bisa melihat hari esok.